Seniman bukanlah orang yang bisa duduk dengan tenang saat melihat sekeliling. Seniman bukan pula orang yang bisa berpikir tenang saat merasai sekeliling. Dan dunia dengan segala gejolak dan keindahan adalah penggerak besar bagi Indrawati Lukman untuk menggerakkannya dari satu imajinasi ke imajinasi yang lain. Menggerakkannya dari satu kreativitas ke kreativitas yang lain. Lalu muncullah gerak. Lalu muncullah bunyi. Lalu muncullah warna dalam busana. Dan semuanya meledak dalam satu komposisi tari.
berbicara masalah tari Sunda, kita akan diingatkan pada sosok perempuan cantik, seorang maestro tari yang sangat terkenal eksistensinya bahkan sampai saat ini, Ibu Indrawati Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tadi penampilan yang sangat luar biasa. Ada tari Belibis dan tari Gentrapi Nutri. Terima kasih. Itu yang menjadi ikonik dari studio tari Indra. Luar biasa. Saya tertarik dengan bagaimana Ibu memulai atau mengawali rasa cinta Ibu terhadap tari. Sebetulnya saya itu mulai menari bukan karena cinta menari, tapi ikut-ikut mengikuti teman belajar menari. Nah, saya lama-lama menyukainya sehingga tidak pernah berhenti belajar pada guru itu. Nah, sebetulnya tidak suka menari sebelumnya. Tidak suka menari. Tidak suka menari. Tapi karena ikut teman-teman, jadi kok menyenangkan gitu. Jadi ketika itu umur saya baru 11 tahun, SD kelas 6. Ya, kelas 6. Terus kalau belajar menari itu naik sepeda gitu ya sama teman-teman rame-rame. Sampai tahun 1955. Ya, jadi saya bisanya menari itu menyukainya tuh tahun 1957. Baru menyukai 50 tahun. Baru merasa ini adalah sesuatu yang saya sukai gitu. Lamun cek urang mah bahasana teh hobi. Jadi semacam hobi. Itu baru tahun 1957 sehingga guru saya melihat ini anak kok bagus menarinya. Nah, jadi tahun 57 saya juga sudah mendapat kepercayaan untuk menjadi anggota misi kesenian. Misi kesenian? Ya. Ke mana tuh Ibu? Itu waktu itu ke Eropa Timur. Itu masih muda udah bisa kemana-mana. Luar biasa. Apakah itu juga jadi salah satu Ibu sangat mencintai, sangat menyukai? Ya, karena pulang dari sana itu nggak berhenti menari, terus aja menari. Seperti tidak mau di stop gitulah. Dan lama-lama saya merasa menjadi penari karena sesudah tahun 57 itu saya sering dibawa oleh tim kesenian Indonesia. Dan akhirnya sampai Ibu juga membuat atau menciptakan tarian-tarian yang sangat indah seperti yang tadi kita saksikan bersama. Iya, gitu. Itu sesudah saya mempelajari beragam tarian, terus saya pikir kok tari Sunda kenapa tidak dikembangkan dengan hasil daripada apa yang saya pelajari. Karena waktu itu saya mendapat beasiswa untuk mempelajari beragam tarian etnik. Gitu. Tarian etnik di mana tuh? Waktu itu saya mendapat beasiswa di Stephens College di Columbia, Missouri. Artinya memang sebuah proses yang ini tidak mudah dan tidak sebentar bagi ya. Betul. Dari SD dan sampai sekarang Ibu terus eksis, bahkan menciptakan tarian, menciptakan tidak hanya sebatas tarian tapi membuat drama tari juga sampai sekarang. Tiap tahun Ibu membuat pegelaran, sebuah proses kreatif yang sangat luar biasa. Itu bagaimana prosesnya? Ada kisah apa di balik itu? Apa yang mendorong Ibu untuk membuat hal demikian? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika saya selesai mempelajari ethnic dances itu, saya tuh belajarnya itu ada modern dance, Martha Graham, tari balet, tari Hawaii, tari Spanyol, tari India. Itu saya pelajari bermacam-macam gerak. Jadi ketika selesai sekolah, saya memikirkan kenapa hasil pelajaran itu tidak saya ramu menjadi sesuatu karya yang bisa menambah hasanah tari Sunda. Ibu juga menggabungkan ada akulturasi budaya, tidak hanya sekedar di unsur-unsur tari tradisi yang ada di Nusantara, tetapi juga Ibu mengambil dan mengembangkan segala sesuatu yang ada di luar sana gitu. Betul. Ada Thailand, Filipina gitu. Iya. Begini ya,
kalau gerakan tari itu memang setiap daerah, setiap negara itu mempunyai kekhasannya masing-masing. Nah, ketika saya belajar tari Thailand, itu ada gerakan-gerakan tangan yang khas, yang tidak ada di kita. Nah, ketika saya masukkan ke dalam gerakan Sunda, kenapa dia bisa juga? Nah, jadi saya ramu tarian Thailand itu ke dalam tarian Sunda yang sudah saya kuasai lama. Kok nyambung gitu? Jadi nyambung, tubuhnya masih tetap tubuh Sunda. Tapi ketika kita menari itu tetap aja kita melihat itu sebagai tari Sunda. Apalagi musiknya juga tidak dirubah. Hanya mungkin iramanya gitu ya, itu berubah. Pasti akan membuat orang asing mendengarnya. Cuman kalau kita melihat tarian itu, oh ini Jawa Barat. Cuman kok ada gerakan yang aneh gitu. Dan itu kekhasan dari karya saya, bahwa banyak gerakan-gerakan yang bisa digabungkan ke dalam gerakan tari Sunda. Yang saya tahu nih, selain gerakan-gerakan yang memang di Ibu itu sangat cantik dan unik, Ibu sangat memikirkan kostum. Luar biasa cantiknya, tradisi tapi inovatif gitu. Dari dulu seperti itu Ibu sampai sekarang untuk menjaga bagaimana performa, bagaimana kostum, bagaimana tarian, bahkan memilih penari pun Ibu tidak sembarangan. Terima kasih. Begini, ketika kita menonton sebuah pertunjukan, orang nomor satu itu melihat visual. Nah, jadi ketika orang awam yang tidak mengerti tarian, begitu melihat sebuah pertunjukan tarian, kalau kita melihat kostumnya saja sudah menarik, orang juga akan menyukainya. Jadi penampilannya nomor satu, kemudian musik yang dipikirkan, karena ketika kita merem, kita mendengarkan musik, enak banget gitu tariannya. Begitu melihat musiknya sudah enak, ditambah dengan gerakan-gerakan yang dinamik dan bermacam-macam gerakan, itu pasti orang menyukainya. Kenapa saya membuat itu? Supaya tari Sunda itu disukai oleh generasi muda. Baiklah pemirsa, kita akan sama-sama saksikan tarian terakhir dari karya Ibu Indrawati Lukman yang berjudul Tari Anggana Laras. Apa